Ngaben di sana yang kontroversi lah, banyak pendapat sebaiknya kenapa tidak dilakukan hal yang berbeda. Salah satunya yang nyentrik adalah dia mengabenkan dirinya bersama juga 1 atau 2 mobil lah gitu. Dan itu kemungkinan mereka seperti membawa ego, masih ego bahwa berpikir bahwa meninggal nanti wajib ada pengiring. Nah kan ini contohnya mobil carry yang ngiring. Kalau yang zaman dulu malah para apa namanya? Istri malah ya. Ya, kadang ya itu dah istri, anak atau kadang siapa yang sampai bersatya gitu. Ngaben itu kan artinya ngebeain bisa juga, ngabuin juga bisa. Artinya membawa bekal. Ya. Dalam proses bekal itu yang dimaksud bekal ke alam kematian itu, ada bekal yang dipersembahkan sebagai rasa cinta keluarga yang ditinggalkan. Ya. Dalam upacara ngaben, Salam Rahayu Pak Putu, Pak Dokter. Rahayu. Tapi kena setengah rekan. Hujan-hujan gini mesti. Hujan-hujan, pokoknya tetap di Demitos Gen. Ya, kita ngobrol santai nih Pak tuh. Pokoknya tidak judging benar salah. Kita diskusi kayak di warung kopi aja. Siap. Mumpung warung kopi cancel dulu deh. Ini Amosa dulu. Oh, tuh. Wah, tulisannya beda sama isinya tuh. Iya. Pengen yang hangat-hangat soalnya. Iya, cocok. Hangat-hangat nih. Oke, gini, Pak Dokter. Lagi heboh nih Pak Dokter. Nah, terkait dengan ya semeton kita lah juga. Semeton kita ya mengadakan ngaben nih Kak. Ya begitu kita ngomong ngaben, orang udah tahu lah maksudnya apa. Jadi ngaben di sana yang kontroversi lah, banyak pendapat sebaiknya kenapa tidak dilakukan hal yang berbeda. Jadi ceritanya adalah ada satu pemangku lah yang melakukan pengabenan untuk dirinya, dan sebelum ngaben itu sudah melakukan satu perjanjian di notaris bahwa nanti saya akan diaben begini. Salah satunya yang nyentrik adalah dia mengabenkan dirinya bersama juga 1 atau 2 mobil lah gitu. Baru, grass gitu. Nah pertanyaannya sekarang, seperti itukah pola pikir perspektif kalau duit itu sudah berlimpah? Nah ini Pak Putu nih jawabnya. Saya cukup lembu aja. Carry langsung atau apalah gitu. Pak Putu langsung lah, Pak Putu aja. Kok saya? Iya. Kira-kira Pak Putu surat wasiatnya apa? Gitu? Nah itu tadi. Apa perspektif nanti berlimpah tuh? Bas, lihat kamu nasing nah duang belum Mas Arek rugi gitu. Apa begitu? Apa gimana ya kira-kira? Iya. Gimana Pak Putu? Itu sebenarnya orang ngaben setelah meninggal itu, sebelum meninggal kemungkinan mereka masih membawa ego masing-masing kan? Dan ego itu hal yang wajar ada bagi saya, karena ini juga berlaku kemungkinan di zaman kerajaan zaman dulu. Kalau zaman kerajaan zaman dulu mungkin lebih ekstrim lagi, yang mungkin masa-masa sejarah yang jauh 1000 tahun yang lalu mungkin, dimana kadang-kadang yang meninggal pun ini para raja misalnya contohnya meninggal didampingi oleh beberapa rakyat yang mau ikut meninggal gitu. Itu ekstrim lagi, bukan hanya mobil kan. Dan itu kemungkinan mereka seperti membawa ego, masih ego bahwa berpikir bahwa meninggal nanti wajib ada pengiring. Nah kan ini contohnya mobil carry yang ngiring. Kalau yang zaman dulu malah para apa namanya? Istri malah ya. Ya, kadang ya itu dah istri, anak atau kadang siapa yang sampai bersatya gitu. Tapi apakah itu benar di bawah meninggal gitu? Itu bagi saya apapun yang berwujud fisik, ya sampai di dunia fisik ini aja, di bumi ini saja. Karena nanti yang berangkat ke sana istilahnya membayar karma kita ya roh itu aja. Sang atma itu saja. Jadinya apapun yang ada di sini hanya untuk sebenarnya hanya untuk menyenangkan ego saja. Dan apakah itu benar atau tidak
tergantung si yang meninggal. Tapi saya pribadi kalau ditanya, saya mungkin punya uang seperti itu. Ya, saya tidak akan berpikir untuk membawa barang-barang saya yang ada di sini. Saya tidak akan berpikir membawa barang-barang saya. Anggaplah saya punya uang 100 miliar atau 10 miliar gitu misalnya. Akan lebih bagus jika uang ini saya berikan ke yayasan contohnya, atau untuk sekolah anak misalnya gitu loh, atau untuk pengembangan usaha sehingga bisa membantu banyak orang mendapatkan pekerjaan gitu. Bila perlu suatu saat memungkinkan, bila perlu ini dibutuhkan, ya organ saya pun saya persembahkan gitu memungkinkan. Karena saya berpikir sebisa mungkin sebelum saya meninggal dan pada saat meninggal pun masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan berpikir ke diri sendiri. Tapi kalau saya berpikir contoh, nanti saya ya dari uang 10 miliar misalnya 1 miliar bakar deh sama diri saya. Terus saya punya 5 mobil, 1 mobil BMW saya ikut bakar deh gitu. Berarti kan masih ego pribadi yang bekerja. Maksudnya masih kepentingan pribadi padahal sudah meninggal gitu loh. Padahal sudah tidak diperlukan lagi. Ketika kita masih ego, malah itu yang membatasi kita nanti di perjalanan karma berikutnya, perjalanan hidup berikutnya gitu. Karena kita terikat dengan uang, mungkin atau barang-barang fisik, mungkin aja ujian berikutnya kita nanti ditempatkan di tempat yang jauh dengan barang-barang mewah seperti itu. Karena kita ikatan terlalu kuat dan sebagainya kan kita nggak tahu. Ya lebih baik kalau tiang saran sih secara pribadi, ya kita lepaskanlah ego-ego fisik itu. Karena kita tidak membawa fisik itu kemana-mana. Kalau kita punya mobil, ya bisa kita kasih ke orang lain. Tapi balik lagi, kalau belum selesai karmanya di situ, ya kita tidak mungkin bisa memberitahu itu barang-barangnya dia. Paknya dia kan, kita yang ngatur kan salah juga. Benar nggak Pak Dokter? Mungkin Pak Dokter punya pandangan lain, silakan. Tapi itu pembuka dari tiang Pak Surya. Dan juga begini Pak Dokter, Pak Putu. Kalau ditarik lagi, itu kan kita bicara tambahan dengan mobil gitu. Bahkan perspektif yang lain juga, kenapa harus sisi lembu, kan mahal itu. Ada badai segala macam, kenapa ya jalan mula aja di gini kan, misalnya gitu. Atau pakai peti aja lah gitu. Kenapa nggak disumbangin ke tempat lain, itu misalnya. Pak Dokter deh, Pak Dokter nih. Gimana kira-kira perspektif Pak Dokter nih? Iya, kalau bicara tentang benar salah kan biasanya kalau tradisi ini tergantung masing-masing orang. Tergantung tempat, tergantung desa, kalau pada dan sebagainya. Kalau berdasarkan sastra, kita kan tahu bahwa upacara-upacara itu kan upacara sendiri bagian dari acara. Yang kemudian kita tahu ada tatwa, susila, dan etika. Acara termasuk upacara di dalamnya. Nah, di acara atau upacara itu kan ada 9 lagi tingkatan Pak Putu. Dari yang utama sampai nista yang paling inti lah, paling inti. Nah, yang utama tuh macam-macam lah, ada yang pakai badai, ada yang pakai lembu dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa semua itu simbol-simbol aja gitu, simbol-simbol. Semua tentang simbol-simbol. Nah, masuk ke wilayah sastra misalnya, yang pernah dengar itu, ngaben itu kan artinya ngebeain bisa juga, ngabuin juga bisa. Artinya membawa bekal. Dalam proses bekal itu yang dimaksud bekal ke alam kematian itu, ada bekal yang dipersembahkan sebagai rasa cinta keluarga yang ditinggalkan. Dalam upacara ngaben sering ada muncul bagian dari upacara yang disebut saji tarpana gitu. Jadi menyajikan sesuatu yang serba suci. Tarpana adalah suci. Jadi diberikan, kadang-kadang di situ masuk makanan atau minuman yang dulu disukai oleh almarhum. Itu jadi saji tarpananya. Makanya pernah di Kuta ini pernah ada kejadian orang ngaben itu, teman-temannya mendekati tempat pembakaran mayat lalu menuangkan bir, karena tempat minumnya dulu dia peminum, teman minum bir dituangin gitu. Nggak tahu kalau wine kan lumayan mahal kan, karena bir kan. Untung bir. Ya macam-macam lah. Kemudian ada yang membekali baju, padahal kan kita tahu di sana nggak bawa baju. Ada yang membekali sepatu mungkin, ada yang bola dan sebagainya. Apa yang dia cintai selama hidupnya dibawa untuk dibekali untuk dibawa ke sana. Itu dalam konteks rasa. Rasa ya, lagi-lagi rasa. Tapi bicara tentang agama, di mana pengabenan itu sebagai momentum pelepasan segala ikatan fisik, sebagaimana disampaikan Pak Putu tadi,
semua hal-hal yang pernah dicintai, jangankan benda-benda fisik, orang yang dicintai pun harus dilepaskan dengan ada upacara mapapegat, tirta pangentas, menaga bande, dipanah naga bande. Manah naga bande artinya membunuh segala kemelekatan ikatan kepada hal-hal duniawi. Nah, jadi sejarah hal-hal fisik termasuk tubuh ini. Tubuh ini kan kendaraan yang bahkan melebihi carry. Tubuh ini kendaraan yang miliarnya, harganya miliaran lebih. Mungkin nggak bisa dihitung mahalnya tubuh ini. Ini pun harus dilepaskan dengan upacara ngaben itu sehingga anamaya kosanya hilang. Kemudian masih tersisa tubuh energi, suksma sarira gitu. Energi pranamaya kosanya dihilangkan lagi, dibakar lagi dengan upacara nyekah. Mano maya kosa yang ruwet itu, yang perasaan yang penuh cinta pada ini juga dihilangkan dengan upacara manah doyening supaya hening kembali pikiran dan perasaannya. Kemudian pengetahuannya ditingkatkan lagi dengan majar-ajar, bahkan kemudian dilinggihkan di rongtlu supaya mencapai sacit ananda sehingga ananda maya kosanya juga hilang. Nah, itu kan semua tujuannya untuk menyucikan sang roh, menyucikan dari segala noda-noda kemelekatan maya tadi, maya kosa tadi. Nah, ini tentang sastra. Tapi bicara tentang rasa, nah kembali seperti yang disampaikan Pak Putu. Kembali seperti fenomena yang kita lihat, macam-macam sih. Nah, ada yang, tempat biar berguna nih, bahkan baju-baju bekasnya kasih yang lain aja dah. Gitu. Tapi ada juga yang bahkan dibeli barang baru seperti ini, diberi barang baru. Tapi yang tiang pernah dengar sih beliau yang di Aben itu memang satu orang kaya raya, dua ya mirip seperti Pak Putu, sangat-sangat sangat-sangat sosial, dermawan. Bahkan bisa sampai 12 M itu menyumbang untuk pembangunan pura, menyumbang ke ya macam-macam lah beliau. Jadi beliau itu orang yang baik selama ininya. Dan hebat lagi beliau adalah seorang pemangku yang tentu secara sastra sudah tahu. Ya. Tapi kenapa beliau seorang pemangku yang tahu sastra itu justru mengikut sertakan membakar mobil itu? Kalau kita bicara sebagai pemain dan penonton, mungkin ya itu tadi rasa kita berbeda-beda. Tapi ketika kita bicara sebagai seorang pengamat yang mempelajari pesan apa sih yang ada di situ? Oh, ternyata mobil carry, kendaraan carry itu membawa gitu. Ternyata itu kita bisa baca tubuh kita ini adalah kendaraan yang membawa jiwa kita melakukan perjalanan ini. Juga harus rela dibuang lah, betapapun berharganya kan begitu. Kalau kita melihat dengan cara demikian, filosofis. Tapi kalau melihat rasanya kembali tadi ini ke Pak Putu bilang, nah itu mobil-mobilnya dia, uang-uangnya dia kan kita nggak bisa mengatakan hal seperti ini. Cuman itu memang tidak ada dalam urusan nistaning niste, madaning utamaning utama, tidak ada di bagian itu. Gitu. Karena selain saji tarpana ada bubur pirate yang dibekalkan, ada panjang hilang lagi. Panjang hilang tuh dibawa untuk apa? Untuk menghadang itu para butakala yang mau menghalangi perjalanan siroh. Apapun perjalanan siroh yang kalam sunil itu dihalangi dengan membekali dia dengan panjang hilang. Bubur pirate itu juga untuk diberikan kepada Dewa Yama lah supaya mempermudah perjalanan. Itu bekal-bekal yang tahu. Selebihnya mau dia pakai kendaraan tanda petik berupa alam semesta yang disimbolkan dalam bentuk badai, bukur itu kan hanya sampai di sini. Itu bisa lebih mahal harganya, bisa lebih mahal dari carry mungkin. Nah, dan itu pun simbol bahwa ini tidak berharga, dibawa ke sana, juga dibakar gitu. Nah, yang melihatnya seperti itu sih sudah. Dan memang ketika kita bicara wasiat, macam-macam ya jenis-jenis wasiat itu. Bahkan ada yang mewasiatkan, oke, abunya nanti tolong dijadikan satu bentuk karang yang nantinya juga akan dilarung di laut menjadi terumbu karang. Dia ingin sampai abunya pun bermanfaat bagi tempat ikan-ikan untuk dia hidup seperti itu. Jadi itu salah satu tren yang saya pernah tonton di TV yang sudah mulai tren sekarang. Jadi sampai akhir hayatnya juga dia berguna gitu. Nah kemudian apa? Saya punya saudara sendiri juga, Pak Putu, Pak Dokter.
Jadi dia punya wasiat kalau meninggal nanti ngupahin dalang cemplong gitu. Weh, wayang cemplong itu datang waktu itu. Ya, jadi jero dalang juga sampaikan ini pertama kali juga ada yang ngupahin wayang karena meninggal. Biasanya kan ngotonin, nikah, nganten segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak Putu, Pak Dokter. Seandainya nih, ada saudara kita, ya oke orang tua deh kalau masih ada atau siapapun yang dekat kita dan kita punya tanggung jawab di sana. Tiba-tiba mewasiatkan sesuatu yang mungkin tanda kutip tidak masuk akal pada umumnya. Responnya gimana kira-kira? Menyikapi hal itu. Contoh lah, oke, uang adalah. Kemudian tadi tiba-tiba Pak Putu kan katakan bahwa ya cukup di sini aja, nggak usah bawa kendaraan lainnya, bla bla bla. Tiba-tiba ada situasi keluarga punya wasiat hal yang sama, bahkan lebih mahal gitu misalnya. Respon Pak Putu apa? Nah, bingung kan ya, bingung kan? Kira-kira menjalani wasiat itu atau melakukan sesuai dengan rasa yang Pak Putu secara logika itu tidak perlu. Kira-kira gimana nih? Kan saya bebas berpendapat gitu. Ya. Saya memilih ketika itu tidak rasional dan tidak masuk akal. Misalnya tidak rasional itu apa contohnya tidak? Kayak mobil tadi. Iya, misalnya gitu. Kayak mobil tadi, sanggaplah misalnya bawa BMW 1 gitu misalnya. Gitu misalnya. Sedangkan Pak Putu ada nih. Ada. Dan itu adalah orang yang Pak Putu cintai gitu misalnya. Saya akan memilih tidak membakar. Tapi saya akan menjual mobil itu. Itu sama dengan, tapi di pikiran saya ini saya membakar mobil ini, tapi tidak di kuburan, tapi membakar, saya jual ke orang lain, dan hasil bakaran uang itu saya akan persembahkan ke, bukan saya yang menikmati, berarti dari keluarga orang yang lain saya lempar. Saya lempar ke orang lain. Jadinya seperti membakar, tapi dengan cara yang berbeda. Saya akan memilih itu karena saya berpikir tidak mesti sebuah keinginan itu plek tanda kutip sesuai dengan kata. Mungkin ada yang tersirat maksudnya, yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulisnya itu ya lebih masuk akal sepertinya begini. Seperti saya membaca sastra lah kasarnya. Kalau sastra itu kan dia puitis bahasanya. Bisa kita maknakan A, kita maknakan B. Dan saya akan ajak rapat keluarga. Ini maknanya kira-kira seperti ini mungkin. Tidak, maksudnya tidak dibakar ring setre, tapi dibakar dengan cara dijual dan kita disumbangkan, bukan dinikmati oleh keluarga. Orang yang tidak kita kenal kita kasih. Benar-benar gitu. Berarti kan itu sudah dibakar. Jadi menggali lagi pemaknaan membakar itu dengan kalimat melepaskan kan gitu ya, melepaskan. Saya karena saya nggak ikhlas itu saya bakar itu. Lebih baik saya persembahkan ke orang lain. Jadinya jadinya saya akan maknai ulang. Itu kata-katanya, tulisannya. Jadi seperti itu. Kembali dimaknainlah kata membakar itu dengan melepas. Bahwa itu bukan milik kita lagi, tetapi dilepas pada orang dan itu lebih bermanfaat lagi. Dan saya tidak terjebak dengan pertanyaannya. Ya, benar Pak Dokter ya, Pak Dokter. Kadang-kadang kan ada kondisi yang situasinya adalah karena begini, siapa tahu di luar sana juga ada hal sejenis, mungkin tidak berupa biaya yang besar atau apapun, tetapi ada dilema di sana. Misal, satu mau diaben, satunya keluarga kayaknya perlu kremasi atau gimana lah. Sesuatu yang membingungkan antara permintaan dari atau wasiat dari sang yang hilang dengan keluarga. Nah, minimal bagaimana mengantisipasi situasi yang membingungkan wasiat itu. Yang aneh Pak Dokter. Ini pengalaman pribadi sih. Ketika Ibu Tiang meninggal, Ibu Tiang kan ya mungkin banyak, bukan dikenal tapi banyak ngayahin keluarga besar dan sebagainya. Dan beliau sangat-sangat disayangi gitu. Begitu beliau meninggal itu ada dua kondisi. Satu wasiat. Wasiat dari Ibu, wasiat yang sering diucapkan, bukan ditulis, karena beliau tidak bisa nulis. Wasiatnya begini, kalau nanti Ibu meninggal, tolong Ibu dikubur, Ibu mau ngayah ring pertiwi. Nah, itu. Dalam konteks sastra itu jarang sekali ditemukan istilah ngayah ring pertiwi. Yang ada dalam sastra suci itu adalah meninggal jadi aben. Ngayah ring pertiwi itu konon tidak masuk dalam hitungan-hitungan itu. Tapi yang kedua kemudian situasinya,
pada saat ibu meninggal, ini rapat keluarga, ada keluarga yang ingin menyumbangkan bade, wadah lah, balai-balaian untuk mengantar ibu ke kuburan gitu. Ibu ingin diaben gitu, biar cepat gitu. Nah, secara tiang sekeluarga, tiang kakak adalah orang-orang yang juga mempelajari sastra begitu. Tapi juga ikut membaca, pernah mendengar cerita tentang Ida Perdana Made Sidemen, yang beliau bahkan ingin disumbangkan sebuah balai-balaian besar gitu. Tapi beliau menolak, ingin diantar ke kuburan oleh 4 orang digotong. Itu seperti ajaran tentang kadepat yang mengantar ke kuburan gitu. Nah, tiang kemudian memilih yang itu, memilih level yang paling sederhana itu. Biarlah kami anak-anak dan cucu-cucu yang berempat ke kuburan menandu ibu ke kuburan, mempersembahkannya kembali kepada Ibu Pertiwi dan biarlah ngayah gitu. Bagi tiang ngaben apa tidak, toh karma ibu sudah, karmanya yang akan membawa beliau ke sana. Gitu. Sastra yang pentingnya ngaben itu yang lupakan sementara. Tapi pada akhirnya ibu ngaben juga setelah 5 tahun berlalu, ngaben ngedit lah, ikut di desa gitu. Dan tentu yang tolak juga, sekeluarga menolak penggunaan bade itu. Bukan karena apa, itu kan lumayan harganya tuh. Tapi bagi kita, tidak ada guna lah, tidak ada guna bagi kita. Biarlah ini aja. Toh yang seperti sudah bilang tuh, peti dan ini cukup untuk mengantar ibu, dan yang terpenting itu adalah kami sempat menandunya, memanggulnya, membawanya ke kuburan. Itu yang terpenting bagi kami gitu. Keluarga. Jadi berani menolak bahkan pemberian seperti itu, meniru apa yang guru ini, idola kami lakukan, yaitu Ida Perdana Made Sidemen, yang selalu mencoba untuk mengajarkan kesederhanaan. Karena dalam sastra suci sendiri kan sering dikatakan itu, yang akan membawa sang roh itu ke alam sana itu adalah karma, karma yang sudah dia jalankan. Nanti yang memilih inti yang itu. Nah, itu saya paham Pak Putu, Pak Dokter, bagaimana akhirnya Pak Dokter memilih idola beliau, termasuk idola saya, Ida Perdana Sidemen. Nah, sekarang situasinya sedikit berbeda Pak Dokter. Di mana tadi ia membuat satu pembeda adalah ada keluarga yang memberikan sesuatu, sedangkan ibu wasiat verbalnya adalah ngayah. Tetapi sekarang situasinya, anggaplah situasi yang berbeda adalah wasiatnya berbeda dengan keinginan atau situasional dari keluarganya. Berbeda. Nah, kira-kira kemana cara kita berkiblat ataupun tolak ukur kita seperti apa? Misalnya. Kalau tiang selalu akan menggunakan pengguna dike. Logika seperti yang Pak Putu katakan, pengguna dike logika. Karena pengabenan dan sebagainya adalah upacara suci yang seharusnya menghilangkan segala sifat-sifat ahangkara. Sehingga kalau misalnya orang tua, misalnya kaya raya, orang tua tiang lah. Kalau orang lain kan yang tidak mau campur tangan. Kalau orang tua tiang, tolong dikasih ini, nah itu biasanya tiang akan berani untuk tidak melakukan itu. Bukan karena apa? Besar manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya gitu. Karena tiang berpikir kan agama itu tidak boleh menyusahkan. Tapi kalau yang melakukan itu tidak susah, ya nggak masalah gitu. Nggak masalah buat mereka kan. Tapi bagi tiang, ya agak lumayan susah gitu. Lumayan susah. Artinya kalaupun orang tua ini susah untuk menerima. Susah itu kan macam-macam. Bisa membelikan, tapi susah menerima, susah merawat, susah mengkaitkannya dengan sastra dan sebagainya. Ya susah juga untuk direnungkan. Itu karena belum tentu ketika orang yang memberi wasiat itu setelah meninggal, siapa tahu dia berubah sampai di sana. Nih, peleh ngemang wasiat nih. Peleh nih. Kan bisa berubah kan setelah meninggal. Sebelum berubah, dia wasiatnya suruh bakar mobil. Setelah meninggal, cabut benar wasiat nih, pelih nih gitu ya di sana. Setuju, Pak. Karena berbeda alam itu berbeda cara kesadaran dan cara berpikir. Benar nggak Pak Dokter? Betul. Karena ini Pak Tuti yang pernah membaca hasil studinya Dr. Michael Newton yang mengatakan bahwa
mereka yang melakukan kejahatan pada kehidupan ini sedemikian rupa justru akan diasingkan sebagai roh di sana untuk melihat sendiri akibat dari apa yang dia lakukan. Sementara kan ada di ajaran-ajaran tertentu itu doktrin yang mengatakan kamu silakan melakukan bom bunuh diri demi menegakkan ini gitu. Demi membela Tuhan begitu. Itu kan dipercaya selama dia hidup. Mungkin saja dia akan menulis wasiat. Aku akan melakukan tindakan ini agar aku mendapatkan surga. Bisa saja begitu. Tapi begitu dia meninggal, dalam kesadaran yang berbeda, dalam kesadaran roh, di situ dia paham bahwa ternyata saya melakukan kejahatan yang luar biasa salahnya gitu. Dan ada kemungkinan dia akan menebus di kehidupan berikutnya dengan cara lahir yang berbeda. Iya, itu tadi. Nah, kalau kita masuk ke perjalanan ke alam kematian, karena berbicara tentang kematian kan di Bali ada dua pengetahuan, dharma kahuripan, dharma kepatian. Nah, kadang-kadang beda ilmunya pas hidup sama pas sudah mati. Beda. Karena dia memiliki kesadaran murni ketika dia si roh atau si atma itu sudah meninggal, yang terbebas dari keduniawian atau fisik body ini. Mind and body itu udah hilang, tinggal soul-nya aja. Ketika soul itu berdiri sendiri, ada peluang cara berpikirnya jauh lebih murni. Saya pernah, ini cerita lain, kenapa saya selalu berpikir sampai meninggal pun kita harus bermanfaat. Gara-gara pertama kali saya pernah nonton YouTube, itu salah satu tradisi orang Tibet itu, yang apa namanya itu, orang yang meninggal dimakan burung itu, apa istilahnya itu yang ditaruh itu. Awalnya saya kok dibeginikan ya mayat. Setelah didoakan bersama oleh para pendeta Buddhis, mereka ditaruh di lereng gunung. Di situ ada burung-burung pemangsa bangkai itu datang, dihabisin satu-satu. Udah dipotong-potong badannya, keluarganya sendiri yang potong, tangannya dipotong, ini dipotong, terus digeletakin, ditunggu sampai habis itu. Pertama kali saya nonton gitu, karena bahasa Inggris kan antara ngerti dan tidak kan, kok dibeginikan ya gitu. Tapi setelah saya pelajarin, satu hal membuat saya tersentuh sekali, tradisi itu tersentuh sekali. Sampai meninggal pun bila perlu seluruh badanmu masih bermanfaat untuk kehidupan ini gitu. Badanmu, karena kamu adalah, sampai orang hidup pun akhirnya mengerti kamu ini adalah bukan badanmu. Kamu ini bukan pikiranmu gitu loh. Persembahkan semua. Pikiranmu itu berupa pengetahuan, persembahkan kepada bumi ini. Badanmu persembahkan kepada yang membutuhkan. Karena yang pergi ke alam sana, ke alam surgawi itu adalah sang roh atau sang jiwa itu sendiri yang dalam keadaan murni itu. Jadinya dipersembahkan untuk burung-burung pemakan bangkai karena mereka selalu kelaparan, sulit mencari. Ya udah, itu dipersembahkan. Dari situ saya memahami, berubah sedikit pandang saya. Tidak lagi saya melihat kengerian. Oh, begitu cara orang berbagi gitu loh. Dari sudut pandang lain, berbagi sampai istilahnya titik badan kita sendiri pun kita persembahkan. Karena sudah tidak berguna bagi kita yang sudah meninggal, tapi masih berguna ke burung-burung bangkai itu. Seperti itu. Makanya tadi kalau ada pun keinginan yang logikanya tidak pas tadi, makanya saya alihkan. Ada nggak sudut lain cara berpikirnya bahwa ini sebuah pemaknaan gitu. Karena logikanya bisa saja sang roh itu yang setelah meninggal punya kebebasan dalam berpikir di sana dan sudut pandangnya berbeda. Karena kita di sini berpikir bahwa dengan membunuh orang seperti Pak Dokter bilang tadi, ngebom itu, dia berpikir dapat surga, dapat kebaikan, dapat apa segala macam. Tapi setelah meninggal, ya bisa saja baru menyesal karena ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Kita kan nggak tahu pikirannya setelah meninggal. Nah, itu sudut lain yang saya dapetin. Iya, hari ini saya mau sedikit antagonis nih. Siap, setuju. Berbeda pendapat. Seandainya begini. Di luar sana pasti akan ada mereka-mereka yang tidak seconfident itu untuk merubah wasiat. Anggaplah begitu. Setuju. Karena pemahamannya, karena informasinya, karena banyak hal lah. Sing ja ulian raga sing ini, atau jangan-jangan kalau saya tidak lakukan wasiatnya nanti ada hal yang terjadi dari kita, ujung-ujungnya jangan-jangan karena itu. Jangan-jangan karena saya hanya lupa mewujudkan wasiatnya. Kenapa enggak
saya waktu itu ya cuma 1 M lah, kenapa nggak jalanin? Saya jalanin aja. Toh yang lain masih banyak manfaatnya, kita juga berbagi juga gitu. Nah, gimana perspektifnya? Kalau kita melihat itu, kalau melihat itu, sisi lain lagi ini. Betapapun juga kalau akhirnya orang yang anak-anak tidak berani melakukan sesuatu di luar wasiat itu dan menghabiskan uang itu untuk apapun itu, termasuk membeli mobil mewah untuk dibakar gitu misalnya. Toh yang terjadi apa? Seperti Pak Putu katakan tadi, mobilnya dijual, uangnya dibagi-bagi. Kalau ini mobilnya dibeli, uangnya berpindah kepada si penjual. Akhirnya kemana uang yang dibawa si penjual? Entah kemana, menghidupkan ekonomi yang lain. Dalam arti demikian, sama seperti kita membuat ogoh-ogoh lah di musim nyepi. Kan banyak sekali loh, kalau di total berapa banyak ogoh-ogoh yang setelah selesai acara nyepi ini kan akan juga dihancurkan juga gitu. Kalau melihat seperti itu berarti kita melihat dari sudut perputaran ekonomi. Kita abaikan rasa yang mungkin tidak rasional gitu. Tetapi kita lihat secara rasionalnya apa? Ya sudahlah, itu berarti sedang memutar roda ekonomi aja gitu. Nah, padahal yang terpenting tadi adalah ini urusan duniawi, itu urusan alam sana. Urusan duniawi ya sudah, yang kita lihat adalah sesuatu yang mungkin seharusnya bisa dimanfaatkan lebih gitu, menurut versi kita gitu. Tetapi mobilnya tidak dimanfaatkan lagi karena dibakar, tetapi uangnya silahkan dimanfaatkan oleh si penjual. Ya mungkin begitu cara dia melihat. Ya kembali akhirnya adalah pilihan. Betul. Pilihan di mana ujung-ujungnya melihat kebermanfaatan tadi. Bagaimana kita bisa melihat perspektif tadi. Oke lah, kita tidak dapat kebermanfaatan dari fisik mobil itu sudah hilang karena terbakar, tapi kebermanfaatan dari uang itu kan sudah berputar. Kepada dealernya, kepada salesnya, kepada staff-staffnya, itu juga berputar kan gitu. Sehingga apapun situasinya nanti, dan nanti mungkin dia tidak berguna lagi dalam bentuk mobil baru, tetapi sebagai besi rongsokan bisa terjual juga. Karena prinsipnya gini, ketika kita tidak yakin, tidak punya pandangan yang jernih di dalam pikiran kita, lebih baik ikutin wasiat. Kalau saya, kalau tidak punya pandangan, karena ada peluang kamu akan dihantui oleh banyak hal, akan dihantui oleh banyak hal. Tapi saya itu dalam hidup selalu punya prinsip, dan setiap keputusan itu sudah bulat dari dalam. Banyak hal dalam hidup saya. Kamu akan diramal sakit-sakitan di usia segini ketika kamu tidak melakukan A, B, C itu. Orang kalau ragu dengerin omongan peramal itu, dia akan jalanin itu program. Tapi dari pertama dia ngomong enggak gitu dalam hati saya, enggak mungkin, karena saya akan begini ini akan saya lakukan dalam hidup. Itu enggak mungkin kehidupan ini akan membunuh saya ketika saya melakukan begini. Dengan form saya bilang begitu. Tapi kalau kamu ragu-ragu, ketika ragu-ragu lebih baik jalan itu, karena setiap langkahmu akan bermasalah. Enggak karena ramalan si kakek tua itu, enggak karena ramalan si ini saya salah gitu. Saya udah langsung saya putus itu aturan itu. Enggak mungkin kehidupan itu tidak seburuk itu. Dalam kehidupan ketika kita melakukan semua ini dengan cara baik dan benar, seperti itu Pak Surya. Tapi kalau ragu-ragu lebih baik jalaninlah daripada terus disalahkan. Ini bapo nih bakat sing jalanin ragu hidup susah gitu kan, masalah jadinya, bener nggak? Betul. Nggak boleh itu ragu-ragu itu. Jadi ada penambahan di sini Pak Putu. Ketika kita ada di situasi itu, tentu pilihlah dengan rasa, logika, dan di atas itu kebermanfaatannya ada apa enggak kan gitu. Dan note di bawahnya, selain ada kebermanfaatan, harus yakin dengan keputusan kita apapun itu. Karena kembali rasa harus juga punya keyakinan dirasa juga gitu. Untuk berbeda rasa harus punya rasa yang berbeda, dan itu harus settle kan gitu. Betul, takutnya setiap menjalannya tulah negara-negara sing nutin di bapo itu kan usah salah ya. Sehingga terganggu kehidupan kita kan nggak benar juga. Betul. Seperti itu. Wah, keren nih. Wah. Langsung buat surat wasiat deh. Tapi surat wasiatnya siap menerima hibah dari surat wasiat. Surat wasiatnya ini,
bebas, memilih, bermanfaat, yakin gitu. Deken tadi gitu ya. Waduh, keren tuh kalau buat surat wasiat tuh keren gitu ya. Oke, Suksma niki Pak Putu, Pak Dokter ya. Setidaknya banyak pembelajaran kita bisa diskusikan dan tentu saja ya kembali kebebasan untuk berkarma, karena apapun karma nanti ada pahalanya, ada konsekuensinya kan gitu ya. Tinggal bagaimana itu tadi beberapa hal yang di note tadi bermanfaat dan yakin. Betul. Yang penting tidak melanggar adat, tidak melanggar sastra. Jadi itu hanya tambahan-tambahan. Ya, dengan kejadian itu, dengan kejadian pemangku yang viral itu, sehingga ini menjadi wawasan kita bersama kan, punya pandangan baru segala macam, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang buruk pun kadang menjadi baik ketika kita diskusikan, gitu. Jadi pelajaran hidup buat kita bersama. Wah, Suksma deh. Terima kasih Pak Dokter, Pak Putu. Kita ketemu next time, pokoknya tetap di The Mythos Gang.